Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Kanaka Hita Solvera. Dan untuk membahas prospek IHSG, kita telah terhubung dengan Jensen Dasrial, SVP Research Kanaka Hita Solvera. Pak Jensen, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Oke, Pak Jensen, kalau kita melihat pergerakan indeks kita sepanjang hari ini di bawah level 5.800, seperti apa kemudian analisis Anda? Apakah ini memang murni adanya aksi profit taking setelah Lebaran, ataukah mungkin ada faktor lainnya? Sepertinya ini ada dua faktor, tapi dua faktornya ini bisa saya sebutkan itu pisau bermata dua. Nah, jadi pisau yang bermata satu yaitu inflasi. Jadi adanya bahaya ancaman inflasi karena adanya supply shock ya, untuk mata rantai supply chain di seluruh dunia. Lalu pisau yang bermata kedua yaitu adalah bahaya ancaman COVID untuk gelombang kedua ataupun gelombang ketiga di negara-negara yang industrinya juga cukup industri berat ya, yang sangat berpengaruh untuk perdagangan global seperti Singapura, Taiwan, Thailand, dan Malaysia, di mana masing-masing negara tersebut juga sudah mulai melakukan lockdown yang sangat ketat. Lalu juga belum memperhitungkan ancaman gelombang ketiga nih yang di negara India, karena kan negara India juga salah satu negara ekonomi terbesar di dunia, nomor 6 di dunia. Jadi kalau misalnya India batuk, itu juga sangat mempengaruhi pertumbuhan GDP global dunia. Jadi dua mata pedang ini yang sangat diwaspadai oleh para investor, yaitu bahaya ancaman inflasi karena bottleneck di supply chain, dan yang kedua adalah adanya kemungkinan besar lockdown di negara-negara industri berat tersebut. Oke, inflasi dan juga lonjakan kasus COVID-19 masih menjadi perhatian. Betul. Kemudian Pak Jensen, seperti apa pasar merespon ekspektasi The Fed yang masih akan mempertahankan kebijakan moneternya? Justru itu ini korelasinya dengan kebijakan The Fed ya, karena bahaya ancaman gelombang COVID itu masih cukup mengancam. Jadi saya rasa kemungkinan besar The Fed masih akan tetap mempertahankan kebijakan suku bunga rendah dan juga tetap mempertahankan pembelian surat utang negaranya sebesar 120 miliar US dollar per bulan. Nah, jadi artinya karena adanya bahaya ancaman COVID tersebut dan juga tidak menganggap inflasi tersebut inflasi yang sifatnya permanen, jadi saya rasa The Fed masih akan tetap akomodatif kebijakan moneternya. Jadi artinya ini sebenarnya merupakan katalis positif sebenarnya untuk financial market, khususnya saham. Hanya saja investor ingin melihat ekspektasi pertumbuhan earnings yang seharusnya melebihi ekspektasi para investor. Jadi artinya IHSG untuk saat ini dan juga termasuk regional index itu masih going nowhere untuk saat ini, karena memang belum terlihat katalis yang greget gitu ya, yang untuk bisa mendrive IHSG bisa melewati 5.900. Bagaimana dengan ekspektasi dari rilis data ekspor impor pada pekan ini, Pak Jensen? Saya rasa juga market sudah mengekspektasikan adanya kenaikan ekspor, mungkin di antara high single digit to low double digit, antara 9-12%, dan juga mungkin ada lonjakan impor, which is sebenarnya good news buat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua. Nah, jadi sepertinya itu akan menoreh trade balance surplus kembali. Mungkin saya rasa tidak berbeda jauh dengan trade balance di bulan Maret, dan saya rasa kemungkinan besar itu trade balance surplus itu didorong oleh kenaikan harga sawit dan kenaikan harga metal seperti timah dan seperti nikel. Nah, jadi artinya ada sektor-sektor IHSG yang patut dicermati oleh para investor ataupun trader, karena adanya trade balance surplus tersebut, yang salah satunya katalisnya adalah
kenaikan harga sawit dan kenaikan harga metal. Pak Jensen, kembali lagi ke tadi soal sentimen COVID-19, adanya kemudian kasus COVID-19 yang bisa dikatakan akan masuki gelombang berikutnya ya. Semoga saja tidak seperti itu. Tapi kalau kita melihat pergerakan data tersebut, apakah memang untuk COVID-19 ini masih akan mempengaruhi pergerakan indeks kita paling tidak sampai akhir Mei nanti? Sepertinya frase buy in May and go away in May itu sepertinya masih berlaku ya Mbak ya. Jadi sepertinya Mei ini memang secara historis ya selama 6 sampai 7 tahun terakhir memang Mei itu adalah periode pada saat para fund manager untuk take profit dulu ya di bulan Mei biasanya. Jadi sepertinya menjelang akhir Mei itu IHSG sepertinya masih akan sulit untuk melewati 5.900. Jadi buy in January and go away in May sepertinya masih berlaku untuk hingga akhir Mei. Kemudian Pak Jensen, bagaimana dengan analisis Anda terkait dengan jual beli investor asing sejauh ini? Kalau kita bicara year to date itu sebenarnya net inflow ya asing ya. Kalau year to date, jadi itu year to date inflow net buy asing itu masih mencapai net inflow of sekitar 400 sampai 500 juta US dollar, sekitar 7 triliun. Namun kalau untuk surat utang negara itu capital outflow. So sebenarnya animo foreign buyer itu sebenarnya kalau kita lihat year to date masih mencatatkan capital net inflow. Hanya saja kalau untuk 2 bulan terakhir memang ada terjadi capital outflow untuk foreign sale, net foreign sale. Namun saya rasa lebih melihat kepada ke profit taking karena memang kenaikan antara bulan Maret 2020 ke kenaikan bulan Maret April 2021 itu kenaikannya juga cukup tajam kan, hampir sekitar 50 sampai 65%. Hanya saja kalaupun misalnya melewati 5.900 itu trader ataupun investor ingin melihat ekspektasi laporan keuangan emiten di kuartal kedua itu bisa jauh melebihi ekspektasi pertumbuhan EPS growth di Q1 atau tidak, itu aja sih. Jadi katalis positif apa yang paling dibutuhkan untuk bisa mendongkrak indeks kita berada di level di atas 5.900? If there is pertumbuhan GDP kuartal kedua kita bisa mendekati ekspektasi market yaitu sekitar 7 sampai 7,5%, dan if EPS growth emiten di kuartal kedua itu bisa melebihi sekitar 30 sampai 35%. Kalau kita EPS growth kita di kuartal kedua bisa tumbuh antara 30 sampai 35%, nah itu saya rasa IHSG masih mencoba menembus di level-level antara 6.100 sampai 6.200 dengan catatan EPS growth kita di kuartal kedua bisa tumbuh antara 30 sampai 35%, which is saya rasa sih bisa memungkinkan karena memang base efeknya itu di kuartal 2 2020 itu sangat rendah. Jadi harusnya ada jump in terms of EPS growth di kuartal 2 2021 karena base calculation numbernya itu lebih sangat rendah di kuartal kedua 2020. Oke, baik. Kalau dari sisi emiten, Pak Jensen, emiten teknologi dan juga properti pada pekan ini mungkin, dan yang terbaru kita tahu ada soal Goto ya. Apakah ini juga bisa mendongkrak atau memacu daya tarik emiten teknologi? Seharusnya akan bisa menarik daya pikat tersendiri ya untuk foreign investor ya, karena ini kan kombinasi dua raja e-commerce di Indonesia yang mana e-commerce market di Indonesia itu senilai 100 miliar US dollar itu merupakan huge opportunity ya yang harus di-capture, yang harus bisa dimonetisasi oleh GoTo pada mereka saat IPO. Nah, jadi saya rasa mungkin animonya sangat besar, cuman hanya saja karena memang mereka EBITDA-nya masih negatif, therefore labanya masih net loss. Jadi saya rasa apakah masuk di papan pengembangan atau di papan utama nih, ini permasalahannya. Karena kan ada kriterianya kalau untuk IPO, kalau untuk papan utama kan harus menoreh laba bersih 3 tahun terakhir kan. Nah, tetapi kan ini masih bakar uang. Tetapi kan kalau yang namanya bursa kan mereka investor kan melihat ekspektasi untuk 5 tahun ke depan gitu. Jadi kalau untuk ekspektasi sih saya rasa itu sangat besar ya kalau untuk potensi e-commerce di
di Indonesia karena potensi marketnya itu sekitar 100 sampai 150 miliar miliar US dollar itu sepersepuluhnya ekonomi Indonesia. Jadi saya rasa potensi untuk IPO successful sih saya rasa masih sangat besar. Oke, terakhir Pak Jensen, bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan Anda lihat untuk besok hari dan juga rekomendasi saham dari Anda? Untuk saat ini saya berbasis kepada pertumbuhan trade balance yang surplus ya untuk bulan April, yang mana surplusnya trade balance kita itu didorong oleh positive growth di ekspor kelapa sawit dan ekspor metal. Jadi kami lebih fokus kepada emiten-emiten berbasis kelapa sawit, which is seperti Astra Agro Lestari, itu boleh buy on weakness di level-level antara 9.700 9.800 dengan target profit di 10.700, lalu juga LSIP buy on weakness di level-level antara 13.50 sampai 13.60 dengan target price di 14.50, lalu juga saham Inco buy on weakness di level-level 4.900 dengan target price itu di 5.500. Jadi saham-saham berbasis komoditas. Jadi sesuai dengan tema kita di awal tadi, yaitu trade balance surplus dan juga tadi bahaya ancaman inflasi, karena bahaya ancaman inflasi sebenarnya justru malah menguntungkan sektor komoditas. Oke, patut dicermati saham berbasis komoditas atau emiten-emiten sawit. Terima kasih Pak Jensen Nasriel, SVP Research Kanaka Hita Soltera sudah bergabung bersama kami di Closing Market.